Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Ini teman-temannya hadir semua apa tidak? Hadir. Hadir semua ya. Baik, Ibu Guru Presensi. Anja, Hadir, Bu. Ica, Saya. Linda, hadir Ibu. Sadik, Ada Bu. Elsa. Hadir, Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Ya. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Ayo ketua kelas. Ayo. Mari kita bersikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Sebagai warga negara Indonesia, langkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak berdiri. Indonesia. Oke, sebelum Ibu akan membagikan LKK dan materi, Bu Guru akan membagi kelompok. Karena ini ada 5 orang, jadi 3 orang. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Untuk kelompok 1, Ica, Sobri, dan Elsa. Saya suka sama dia, Bu. Aku juga Sudah, tidak apa-apa. Kelompok 2, Anja sama Ninda. Ini untuk materi pembagian kerja kelompok. Wah, banyak sekali, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, yakni wirausaha, subtema kerja keras sebuah kesuksesan, pembelajaran 1. Nah, ada yang tahu wirausaha itu apa? Jualan, Bu. Dagang. Iya, benar, jualan, dagang. Ada yang tahu lagi? Oke, Beli-beli, benar. Bu. Ya, benar. Usaha, Bu. Ya, benar. Jadi, benar yang dikatakan oleh anak-anak tadi, jualan, dagang, beli-beli, terus usaha juga. Jadi, Bu Guru perjelas, wirausaha adalah kegiatan di mana di dalamnya terdapat penjual dan pembeli yang kontinu atau terus-menerus. Nah, coba sebutkan contoh wirausaha yang ada di sekitar kalian. Pedagang kaki lima. Ya, benar. Kemudian Eskultur. iya, benar. Kemudian ada yang tahu? Martabak. Iya, benar. Jajan, Ibu. Iya, benar. Ada tahu? Bisa Ibu. Iya, bisa. Jadi itu tadi yang disebutkan oleh anak-anak, macam-macam wirausaha yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke wirausaha itu sendiri, Bu Guru akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam maupun peristiwa sosial secara ilmiah. Contohnya teks berita tsunami, teks berita banjir, teks berita gempa, maupun teks berita gunung meletus. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, strukturnya terdiri atas. Yang pertama, ada pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelasan, kemudian ada kesimpulan, kemudian memuat informasi yang berdasarkan fakta. Fakta yang digunakan memuat informasi yang bersifat keilmuan. Nah, di sini bisa murid-murid
baca tentang teks eksplanasi. Nah, di situ judulnya tentang kegigihan Pak Mujair. Dimohon untuk peserta didik membaca dan mengamati dari teks eksplanasi tersebut. Saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai ya untuk membaca dan mengamati dari teks eksplanasi yang berjudul kegigihan Pak Mujair. Nah, Bu Guru mau tanya, sikap apa sih yang dimiliki oleh Pak Mujair? Sabar. Ya, benar. Kemudian, boleh tahu? Rajin, Bu. Ya, benar. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Ada lagi? Sudah? Ya. Itu tadi yang disebutkan. Yang pertama ada sabar, ada rajin, kegigihan, terus ada pantang menyerah. Nah, itu tadi sikap yang dimiliki oleh Pak Mujair. Kemudian Bu Guru mau tanya lagi, bagaimana cara Pak Mujair berhasil membudidayakan ikan mujair? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, apa? Di situ Pak Mujairnya mencampur air tawar dengan air asin supaya ikan mujairnya jadi besar. Iya, benar sekali. Oke, saya perjelas lagi ya. Cara keberhasilan Pak Mujair membudidayakan ikan mujairnya itu ada proses sainsnya, sehingga bercampurnya air laut dengan air tawar, sehingga ikan yang di eksperimen tadi sudah atau bisa berkembang biak dari kedua pencampuran air tersebut. Nah, oke, tadi sudah tahu ya mengenai proses sains dari berhasilnya Pak Mujair membudidayakan hasil sainsnya. Kemudian Pak Mujair membuka peluang wirausaha yang baru, yakni warung ikan goreng Mujair. Nah, kalian tentunya mengetahui perubahan dari kedua gambar yang sudah Ibu Guru tampilkan. Di sebelah kanan ada gambar ikan sebelum digoreng dan sebelah kiri sesudah digoreng. Nah, Ibu Guru mau tanya, apa yang menjadi perbedaan sebelum dan sesudah digoreng? Warnanya. Ya, benar. Rasanya. Ya. Bautnya. Ya. Itu mulutnya Bu. Kenapa mulutnya? Ya, ada di bagian kulitnya ya, kayak berubah bentuk atau tekstur. Lalapannya Bu. Bukan termasuk ya, itu lalapan. Mananya lebih merata yang sebelah sini sebelum digoreng. Bukan termasuk. Merata. Matanya ikan gimana sih? Ya, sudah. Benar kok tadi yang disebutkan oleh murid-murid atau teman-teman. Setelahnya, apa penyebab ikan yang digoreng dapat mengalami perubahan? Suhu Ibu. Iya, Minyak. benar. Iya. Panas. Kenapa minyaknya? Minyaknya panas. Ya, benar. Jadi akibat perubahan tingginya suhu, maka benda dapat berubah bentuk. Tuh, jadi peristiwa tersebut merupakan proses pengaruh suhu terhadap perubahan wujud. Setelah itu, oke, Bu Guru akan menampilkan tayangan video mengenai pengaruh suhu terhadap perubahan wujud. Bisa disimak ya. Nah, sudah melihat ya dan mengamati dari tayangan video mengenai perubahan suhu terhadap perubahan benda. Nah, kalian sudah lihat juga tadi ada berapa? Tiga. Kan? Konduksi, konveksi, radiasi. Ya, benar sekali. Oke, dan jangan lupa ya untuk lembar kerja kelompoknya diisi.
Kemudian setelah melihat tayangan video dan sebelum kita melakukan kegiatan percobaan, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok yang kedua. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, kita akan melakukan percobaan. Saya minta untuk kelompok 1 atau perwakilan atau ketua kelompok bisa ke depan untuk melakukan percobaan gula yang dipanaskan. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 nak. Mau kemana Bu? Di depan. Di depan sini. Ini ada di belakangnya. Oke, alat dan bahan di situ yang pertama satu buah lilin. Kemudian ada korek api. Ya, kemudian sendok makan. Bapak kita akan melakukan percobaan ya kali ini. Kemudian gula pasir dan air. Silakan langkah pertama, nyalakan lilin. Nyalakan, terus taruh di bawah. Ya, biar nggak kemana-mana lilinnya. Kemudian letakkan sendok di atas api. Bisa nyala. Nyalakan kembali kalau nggak bisa. Untuk sendoknya ditaruh di atas, kemudian dikasih bubur tadi ya, dikasih gula dan air. Kemudian dikasih air sedikit untuk melarutkan dari gula tersebut. Kameranya biar jadi nyambung. Ninggalin bentuk kita. Nah, kelihatan ya perubahan dari gula. Kelihatan Bu. Ya, silakan untuk kelompok lain mengisi lembar kerjanya dan mengamati apa perubahan benda yang dipanaskan ini. Nah, oke. Sudah? Sudah?
terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Oke, itu tadi percobaan kita yang pertama. Percobaan gula dipanaskan. Selanjutnya, Bu Guru minta untuk perwakilan kelompok, ketua kelompok atau salah satu dari anggotanya mensimulasikan ke depan dari percobaan telur yang dipanaskan. Ya, silakan. Karena ini tadi nyambung dari sebelumnya. Jadi, belum mati. Karena sebelumnya alat dan bahannya sama, hanya Bu Guru tambahkan dari minyak dan telur. Ini telur sudah dikocok tadi. Nah, menunggu panas minyaknya. Dimohon untuk kelompok lain mengamati. Panas. Dimohon untuk kelompok lain mengamati dan melihat perubahan energi panas menjadi Dimohon untuk kelompok lain melihat dan mengamati dari perubahan suhu, pengaruh suhu terhadap perubahan wujud benda. Sudah tahu ya? Di mama. Udah ya. Bisa kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 2. Nah, itu tadi mengenai percobaan yang kita lakukan. Yang pertama ada percobaan gula dipanaskan dan percobaan telur yang dipanaskan. Saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan dari lembar kerjanya atau diskusinya bersama kelompok LK berapa, Bu? yang LK2 yang tentang percobaan gula dipanaskan. Baik, Bu. Silakan di depan. Ayo. Berdiri atau duduk, Bu? Oke. Berdiri. Berdiri, silakan. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 beranggotakan Ica, Coki, dan Sasa akan mempresentasikan perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu suhunya panas ya Bu, karena ada apinya. Yang kedua perubahan wujud, gulanya dilarutkan dengan air dan air tersebut menjadi bubuk mendidih dan gula tersebut menjadi hilang larut di dalam air. Seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, Bu Guru minta kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya pada percobaan telur yang dipanaskan. Silakan ke kelompok 2. Baik teman-teman, ini tadi hasil amatan yang kedua yaitu perubahan wujud dari telur tadi ya. Suhunya panas, perubahan wujud benda atau telurnya tadi menjadi mata, konduksinya dari sendok ke telur. Ya, benar. Jadi kesimpulan dari percobaan kedua benda tersebut, gulanya itu meleleh dan telurnya itu berubah
berubah warna, tekstur, dan baunya. Nah, kita kembali ke warung ikan mujair Pak Mujair. Buka kelihatan. Nah, sekarang mau beli. Nah, ada yang bisa deskripsikan di depan ini? Saya Bu. Ya, silakan. Itu yang laki-laki pada berwarna biru pasti Pak Mujair. Ya. Karena dia menjual ikan mujair. Pembelinya ini kalau nggak salah namanya Safira Elsa ini Bu. Ya. Dia terlalu tapi dia membeli ikan. Dan ini interaksinya interaksi sosial. Iya, benar. Ya. Bu Guru perjelas lagi. Pastinya ketika seseorang berwirausaha, tentunya ada penjual dan pembeli. Kegiatan tersebut dinamakan interaksi sosial karena ada percakapan dari satu orang, dua orang bahkan, atau 3 orang bahkan lebih. Kemudian, nah, dari kegiatan interaksi sosial dari kehidupan Pak Mujair mempengaruhi dari 4 aspek. Yang pertama, segi ekonomi, kemudian segi budaya, segi sosial, dan sumber daya. Maksudnya apa? Segi ekonomi, pastinya Pak Mujair mendapatkan pendapatan yang lebih. Kemudian berpengaruh ke sumber daya, karena sumber daya itu sebagai pokok dari bahan penjualnya, atau bisa mengambil dari alam, bisa mengambil dari buatan itu sendiri. Kemudian dari segi budayanya, umumnya penjual tentunya akan memperbaiki sikap dan budayanya kepada pembeli agar menarik pembeli yang akan membeli dari warungnya. Contohnya budaya salam, budaya senyum, budaya sapa, budaya ramah. Kemudian yang terakhir ada segi sosial. Karena mempengaruhi segi sosial, Pak Mujair tentunya akan mendapatkan banyak pelanggan atau pembeli. Jadi di dalamnya terjadi interaksi sosial. Nah, itu tadi mempengaruhi dari keempat segi. Yang pertama ada segi ekonomi, segi budaya, sosial, dan sumber daya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas semua ya? Jelas. Oke, sudah selesai. Untuk lomba kerjanya sudah selesai semua? Sudah. Saya minta kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya di depan ya. Bisa perwakilan atau perwakilan anggota atau perwakilan kelompok atau ketua kelompok. Silakan. Yang mana izin? Lomba kerja yang pertama. Nah, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok Kiki Wiwi yang beranggotakan 3 orang, ada Ica, Codik, saya yaitu Sasa dan Sasa. Nah, di sini saya mau mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok. Yang pertama tadi ada eksplanasi, pengertian. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu berdasarkan hasil kami menyimak, yaitu artinya menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, fenomena alam maupun sosial, begitu Bu. Iya. Nah, terus ciri-cirinya berdasarkan pengamatan kami tadi ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama ada pertanyaan umum, pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelasan, dan ketiga interpretasi. Ya. Kemudian selanjutnya ada materi perpindahan panas. Perpindahan panas sendiri ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang mana konduksi itu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengikuti zat perantara.
Yang kedua ada konveksi, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut. Contohnya memasak air, Ibu. Ya. Terus yang terakhir ada radiasi, perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya kulit, Ibu. Kulitnya kenapa? Kulitnya panas, Bu, kena sinar matahari, Ya, asam. Ya. Nah, terus yang terakhir tadi ada tentang dinamika interaksi, Bu. Nah, ada 4. Yang pertama segi ekonomi. Segi ekonomi itu yaitu mempengaruhi pendapatan. Ya. Ya. Terus ada segi budaya, yang mana nanti mempengaruhi penanaman sikap. Ya. Yang ketiga ada segi sosial, berpengaruh pada segi interaksi. Kemudian yang terakhir ada sumber daya, yang mana mempengaruhi hasil alam atau buatan, Ibu. Ya, Gitu. benar. Oke, beri aplaus untuk Mas Taufik dari kelompok 1. Silakan kembali Mas Taufik. Oke, yang disampaikan oleh kelompok 1 itu benar dan guru memperkuat dari hasil diskusi dari kelompok 1. XX1 ada tadi, dari pertama ada pengertian teks eksplanasi, ada ciri-cirinya, kemudian kita beralih ke perpindahan panas. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi, dan yang terakhir ada segi ekonomi, budaya, sosial, dan sumber daya yang mempengaruhi dari pendapatan, kemudian penanaman sikap, dari interaksi, maupun dari hasil alam atau dari hasil budaya. Oke, Bu Guru akan membagikan bagaimana perasaannya hari ini mengikuti kegiatan pembelajaran tema 5 wirausaha, subtema kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Untuk Indah, lanjut. Elsa, Sudah. Kegiatan ini merupakan kegiatan penutup. Bu Guru minta maaf jika ada salah kata, perbuatan, maupun dari sikap Bu Guru. Selanjutnya doa dipimpin oleh ketua kelas sebagai penutup dari pertemuan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketika berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.